Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Sinfasyang Sutra Teratai episode 142 Mewariskan ajaran dari kendaraan besar yang tiada tara. Di atas ladang pelatihan Bodhimanda, para Buddha dari masa lampau hingga kini tanpa henti selalu membabarkan Dharma. Di dalam ladang pelatihan Bodhimanda, selalu ada tak terhitung para makhluk dan praktisi yang mendengarkan ajaran. Ada yang membabarkan Dharma, ada yang mendengarkan Dharma. Jika dapat percaya, menerima dan mempraktekkannya, maka terus-menerus akan memperoleh peramalan dari Buddha, dan pada akhirnya mencapai kebuddhaan. Jika kita memahaminya dengan cara ini, masa lalu dan masa kini adalah satu. Tinggal melihat ke dalam batin kita. Apakah ladang pelatihan dalam batin kita terus berlanjut seperti itu? Karena itu sebelumnya dijelaskan dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Untuk mendengarkan ajaran Buddha, harus memahami sutra teratai tanpa diucapkan dalam batin Buddha. Ajaran yang disimpan dalam batin terdalam Buddha. Itulah sutra makna tanpa batas. Sutra teratai tanpa diucapkan tanpa wujud adalah setiap hari makna tanpa batas hadir dalam batin kita. Melihat segala sesuatu, setiap kejadian dan benda, semuanya mengandung kebenaran. Karena itu semua fenomena dan prinsip kebenaran tidak pernah terlepas dari makna tanpa batas. Jadi makna tanpa batas adalah kebenaran sejati Buddha. Makna tanpa batas adalah Buddha, sesuatu yang disimpan dalam batin Buddha. Para biksu sebanyak 12.000 orang seperti ini. Semuanya adalah arahat yang telah melenyapkan segala ikatan dan kebocoran, di mana tiada lagi keterikatan atau kemelekatan, dan benar-benar telah terbebaskan. Sutra Makna Tanpa Batas, Bab 1, Sifat Luhur. Jadi yang tidak berwujud berada di dalam hati kita, sedangkan yang berwujud tetap harus dijelaskan melalui Dharma. Maka ketika Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas, banyak praktisi, di antaranya para biksu seperti yang disebut demikian. Para biksu yang telah disebutkan sebelumnya, dengan Sariputra sebagai pemimpin. Ada Maugayayana, Subhuti, Mahakatyayana, dan lain-lain, yaitu sangha yang dipimpin oleh murid-murid agung Buddha. Ada berapa banyak? Ada 12.000 orang. Banyak di antara mereka sudah mencapai arahat, dan juga yang telah melenyapkan segala ikatan dan kebocoran, di mana tiada lagi keterikatan atau kemelekatan, dan benar-benar telah terbebaskan. Sudah tidak ada lagi sesuatu yang mengikat mereka. Mereka telah mencapai pembebasan, apa yang disebut arahat. Arahat adalah tingkatan pencerahan tertinggi dalam ajaran kendaraan kecil. Ada tingkat pertama, Sotapannya, tingkat kedua, Sakadagami, tingkat ketiga, Anagami, tingkat keempat sudah mencapai puncak dalam ajaran kendaraan kecil yang disebut arahat. Arahat dalam membina diri harus memiliki kemampuan. Itu adalah pembunuh pencuri. Membunuh pencuri dari kerisauan. Seperti kita, setiap orang dalam batin memiliki harta karun, tanpa disadari telah membiarkan pencuri dari kerisauan terus memindahkan harta karun kita. Jadi,
Membina diri adalah seperti diri sendiri sedang menangkap pencuri. Kita sendiri harus tahu kita ada kerisauan apa. Jika kita tahu, maka kita akan bisa mencegah pencurian, sehingga disebut pembunuh pencuri. Artinya telah membunuh pencuri dari kerisauan. Ini adalah arahat. Ini adalah buah tertinggi dari membina diri di kendaraan kecil. Setidaknya dia juga bisa memusnahkan kerisauan dalam batin. Ini artinya membina diri telah memperoleh kesan batin. Membuat kerisauan karena benda dan urusan dunia telah sepenuhnya dilenyapkan. Telah melenyapkan kerisauan artinya layak menerima persembahan, mampu menerima persembahan, hendak menerima persembahan dari orang lain, harus membuat pencuri di dalam batin, yaitu kerisauan, semua dilenyapkan. Membina diri harus mencapai kemampuan ini, harus memiliki kebajikan ini, baru mampu menerima persembahan. Menerima persembahan dari manusia dan dewa. Arahat. Tingkat kesucian paling tinggi dalam kendaraan kecil. 1. Diterjemahkan sebagai pembunuh pencuri, artinya membunuh pencuri dari kerisauan. 2. Layak menerima persembahan, artinya layak menerima persembahan dari manusia dan dewa. 3. Memasuki nirvana untuk selamanya, artinya tidak lagi menerima buah balasan dari kelahiran dan kematian. Semua orang yang melakukan pelatihan diri semuanya berkata ingin terlepas dari kelahiran dan kematian. Ini adalah target dari praktisi. Tapi kenapa tidak bisa terlepas dari kelahiran dan kematian? Karena orang-orang terus-menerus melekat pada kondisi, terus-menerus terjerat oleh kondisi luar. Jodoh baik dan buruk terus terbentuk. Jadi kelahiran dan kematian terus berlanjut. Terjerat di kelahiran dan kematian, terjerat di antara orang banyak. Menjadi orang masih ada kesempatan, ada akar kebajikan, bisa bertemu dengan Buddha Dharma, mitra bajik. Jika tidak ada jalinan jodoh itu, mungkin menciptakan karma buruk. Setelah meninggalkan alam manusia, lalu pergi ke alam binatang. Di alam 6 alam kehidupan, selain alam dewa dan alam manusia, semuanya adalah alam sengsara. Jadi penderitaannya sangat tidak tertahankan. Yang kita doakan adalah pembebasan, terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian. Setelah terbebas, maka kita akan nyaman. Pembebasan artinya lepas dari ikatan dan memperoleh keleluasaan. Menguraikan ikatan dari karma terdelusi dan terlepas dari buah penderitaan dalam 3 kelompok alam. Keleluasan yang bagaimana? Bermain-main di dunia, datang dan pergi dengan leluasa di dunia. Ini berasal dari kekuatan ikrar kita. Fokus untuk menyelamatkan semua makhluk yang menderita. Dengan misi ini membenamkan diri di kumpulan orang banyak. Ini adalah tujuan dari pembinaan diri kita. Jadi, ketika Sutra Makna Tanpa Batas diajarkan, banyak bodhisattva yang hadir, beserta dengan 12.000 biksu agung yang telah mencapai arahat. Tingkat kesucian paling tinggi dalam kendaraan kecil, batin mereka telah memperoleh pembebasan dan kemurnian. Praktisi yang tidak lagi mengalami siklus kelahiran dan kematian. Ini adalah persamuan Dharma sebelum Buddha membabarkan Dharma Sutra Makna Tanpa Batas.
Sekarang, ketika kita membahas tentang Sutra Teratai, Bodhisattva Manjusri menggambarkan persamuan Dharma Buddha Chandra Surya Pradipa juga demikian, juga dihadiri oleh banyak praktisi. Sama juga, Buddha Chandra Surya Pradipa menampakkan citra agung, memancarkan cahaya, dan lain-lain. Setelah keluar dari samadhi, beliau masih mengajarkan Dharma kepada Bodhisattva Varaprabha dan memberi peramalan kepada Bodhisattva Sri Garbha. Sehabis memberikan peramalan ini, pada tengah malamnya, Buddha memasuki nirvana tanpa sisa. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Setelah satu tujuan utamanya terpenuhi secara sempurna, beliau akan memasuki nirvana tanpa sisa pada tengah malamnya. Nirvana tanpa sisa adalah keadaan yang begitu luas dan hening. Ini adalah satu tujuan utama Buddha Chandra Surya Pradipa yang telah terpenuhi. Selanjutnya dikatakan, setelah Buddha parinirvana, Bodhisattva Varaprabha menegakkan Sutra Teratai selama 80 kalma kecil penuh, membabarkannya kepada orang-orang. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Setelah Buddha memasuki parinirvana, di tempat praktek masih ada begitu banyak orang. Mereka yang telah mencapai, yang sedang menuju pencapaian, dan yang belum mencapai. Jumlahnya masih sangat banyak. Karena itu, ajaran Dharma ini harus terus diwariskan. Siapakah yang akan memikul tanggung jawab untuk meneruskan Dharma ini? Dialah Bodhisattva Varaprabha. Ia menerima dan menjunjung tinggi Sutra Teratai. Dan selama berapa lama? 80 kalpa kecil penuh, membabarkannya kepada orang-orang. Tahukah Anda betapa lamanya 80 kalpa kecil itu? Sangatlah panjang. Ketika usia manusia hanya 10 tahun, setiap 100 tahun bertambah 1 tahun. Demikian terus bertambah hingga usia manusia mencapai 84.000 tahun. Ini disebut satu masa kalpa bertambah. Setelah mencapai 84.000 tahun, karena karma kolektif makhluk hidup, dimulailah masa penurunan. Setiap 100 tahun, usia manusia berkurang 1 tahun. Terus berkurang hingga kembali ke usia 10 tahun. Ini disebut satu kalpa berkurang. Satu kalpa bertambah dan satu kalpa berkurang, digabung menjadi satu kalpa kecil. Maka 80 kalpa kecil adalah waktu yang sangat panjang, tak terhitung dan tak terbayangkan. Tingkatan Buddha sesungguhnya tidak dapat diukur oleh kebijaksanaan manusia. Di alam semesta yang luas ini, panjang atau pendeknya waktu bergantung pada dimensi atau alam mana kita memandangnya. Oleh karena itu, jika kehidupan manusia dibandingkan dengan makhluk di alam surga yang berumur panjang, atau dengan mereka yang telah melampaui alam berwujud dan alam tidak berwujud, maka waktu tersebut akan terasa jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu di dunia manusia. Oleh sebab itu, 80 kalpa kecil bukanlah sesuatu yang mustahil. Dari sudut pandang alam Buddha, demikianlah ukuran panjang dan pendeknya waktu. Bodhisattva Varaprabha memegang teguh dan menegakkan Sutra Teratai, serta membabarkan Dharma kepada makhluk selama 80 kalpa kecil. Ini adalah dimensi waktu dalam alam Buddha dan Bodhisattva. Maka, kita dapat memahami dan meyakini penjelasan dengan cara seperti ini. Maksudnya adalah, Buddha yang berwujud
akan mengikuti hukum alam dan menunjukkan kemoksaan, parinirvana. Namun, kebenaran sejati yang tidak berwujud adalah kekal, tidak muncul dan tidak lenyap. Meskipun demikian, kebenaran sejati yang tidak muncul dan tidak lenyap itu tetap memerlukan manusia untuk menyebarkan jalan kebenaran tersebut. Harus ada orang yang menerima dan menegakkannya. Harus ada orang yang mendorong, mengajar, dan membimbing para makhluk, agar kebenaran sejati ini dapat terus berlanjut di dunia manusia. Oleh karena itu, setelah Buddha Chandra Surya Pradipa memasuki parinirvana, Bodhisattva Varaprabha melanjutkan dengan menegakkan sutra teratai yang menakjubkan dan menyebarkannya secara terus-menerus tanpa henti. 8 orang putra dari Buddha Chandra Surya Pradipa, semuanya berguru pada Varaprabha. Varaprabha mengajar dan membimbing mereka, memungkinkan mereka untuk memperteguh tekad dalam Anuttara Samyak Sambodhi, Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Pada awalnya, Buddha Chandra Surya Pradipa memiliki 8 orang putra. Setelah mendengar bahwa ayah mereka meninggalkan kehidupan duniawi dan telah mencapai kebuddhaan, ke-8 putra itu pun ikut meninggalkan kehidupan duniawi menjadi biksu. Namun, setelah menjadi biksu, mereka tetap perlu mencari seorang guru. Lalu, kepada siapa mereka harus berguru? Apakah langsung berlindung kepada Buddha Chandra Surya Pradipa? Tidak. Buddha Chandra Surya Pradipa tetap mencarikan guru bagi mereka. Guru seperti apa yang dicari? Yaitu seorang bodhisattva yang memegang dan menjalankan dharma agung, yaitu Bodhisattva Varaprabha. Buddha Chandra Surya Pradipa kemudian memilih Bodhisattva Varaprabha sebagai guru bagi ke-8 pangeran tersebut. 8 orang putra semuanya berguru pada Varaprabha. Semuanya dapat memperteguh tekad pencerahan tiada taranya. Orang yang mengajar dan orang-orang yang menerima pengajaran, semuanya adalah bajik dan kokoh dalam pengajaran dan bimbingan. Artinya takkan mundur lagi. Karena itu dikatakan, 8 orang putra semuanya berguru pada Varaprabha. Semuanya dapat memperteguh tekad pencerahan tiada taranya. Karena yang dipilih adalah untuk mewarisi dan meneruskan Dharma Agung, yaitu Dharma sejati yang menakjubkan. Maka dikatakan, Varaprabha mengajar dan membimbing mereka. Bodhisattva Varaprabha memikul tanggung jawab bukan hanya untuk mewariskan dan melindungi Dharma Agung, tetapi juga untuk mendidik dan membimbing. Seorang pengajar pada awalnya adalah seorang yang menerima ajaran. Ia terlebih dahulu menerima pendidikan, kemudian baru mengajarkannya kepada orang lain. Apa yang diterima adalah kebaikan, dan yang disampaikan kembali juga harus kebaikan. Yang diterima adalah ajaran kendaraan agung yang tiada tara. Maka yang disebarkan pun harus ajaran kendaraan agung yang tiada tara. Akan tetapi, ajaran kendaraan besar ini ingin diwariskan di dalam kerumunan orang yang banyak sekali. Merupakan hal yang sangat sulit sekali. Jadi, semuanya adalah bajik dan kokoh dalam pengajaran dan bimbingan. Harus sangat kokoh, harus sangat sungguh-sungguh. Seperti ini terus diajarkan. Mesti mengatasi sangat banyak kesulitan. Maksudnya harus memiliki sikap tidak kenal mundur, sehingga pengajaran diwariskan ke atas menerima ajaran Buddha, ke bawah mengajarkan dan membimbing para makhluk. Harus memiliki batin yang sangat kokoh. Buddha pada masa lampau,
putranya berguru pada Bodhisattva Vara Prabha. Bagaimana dengan Buddha saat sekarang? Buddha saat ini adalah Buddha Sakyamuni. Putranya bernama Rahula. Nama panggilannya disebut Rahula. Rahula yang merupakan putra dari Buddha Sakyamuni saat ini. Putra dari tubuh guru. Dia putra dari tubuh adalah Sariputra. Karena Sariputra setelah dilahirkan, kedua matanya sangat mirip dengan ibunya. Jadi diberi nama sesuai nama ibunya, seperti bayangan ibunya, sehingga disebut putra dari tubuh. 8 orang putra dari Chandra Surya Pradipa tidak berguru pada ayah mereka, melainkan berguru pada Vara Prabha. Orang zaman dahulu saling bertukar anak untuk dididik. Itu sebabnya Rahula berguru pada Sariputra. Dia menghargai guru dan menjunjung ajarannya. Jadi Buddha dari masa lampau adalah demikian. 8 putra berguru pada Vara Prabha. Saat ini putra dari Buddha Sakyamuni berguru pada Sariputra. Saat ini Buddha Sakyamuni telah keluar dari samadhi, juga sama membabarkan sutra ini kepada Sariputra. Pada masa lampau, 8 orang putra dari Buddha berguru pada Vara Prabha. Setelah keluar dari samadhi, Buddha membabarkan sutra teratai bagi Vara Prabha. Pada masa sekarang, Rahula berguru pada Sariputra. Setelah keluar dari samadhi, Buddha membabarkan sutra ini bagi Sariputra. Jadi, jika kita bandingkan Buddha masa lampau dengan Buddha masa kini, mereka seharusnya sama. Maka dikatakan, semua ajaran para Buddha adalah sama. Kita bisa memahami kenapa para Buddha muncul di dunia, semata-mata untuk membangkitkan batin yang murni dan tanpa noda. Dulu Buddha memiliki 8 putra. Sekarang Buddha memiliki 1 putra. Apakah kalian memperhatikan bahwa ke-8 putra ini memiliki karakter I di nama mereka? Menggabungkan I dari ke-8 putra ini akan menciptakan sebuah hati raja yang analog dengan memiliki 1 anak. Dan sekarang Buddha hanya memiliki 1 anak. Mulai awal, dikatakan bahwa setiap orang memiliki hati yang murni, setara dan tiada bedanya. Hati yang setara dengan Buddha. Ini artinya memiliki prinsip kebenaran yang sama. Jadi para saudara, mempelajari ajaran Buddha kita harus bersungguh hati. Kita tidak hanya mengulang kata-kata yang tertulis. Sebenarnya kata-kata yang kita susun untuk membantu kita memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Makna di dalamnya sangat luas dan tak terhitung jumlahnya, yang tidak terkandung dalam naskah sutra. Dharma yang luas dapat dialami setelah kita membangkitkan kebijaksanaan kita. Jadi mohon setiap orang senantiasa bersungguh hati.